Salam jumpa Bapak Ibu Saudara yang terkasih, sahabat GPIB yang diberkati Tuhan. Selamat malam bagi kita sekalian. Berjumpa kembali dalam program My Call GPIB bersama saya Pendeta Selin P. Patiasina Ketua Rima selaku KMJ Ketua Majelis Jemaat di GPIB Jemaat Kasih Abadi Perawat. Malam ini kita sudah melewati pagi dan kita tiba di malam saat ini, dan kita akan bersama sebelum mengakhirinya dan menutupnya dengan membaca kebenaran firman Tuhan pada saat ini. Karena itu sebelumnya mari kita berdoa memohon bimbingan Roh Kudus Tuhan. Kita berdoa. Saat ini ya Allah, kami hendak membaca firman Tuhan, merenungkannya untuk menutup hari ini dengan segala aktivitas kegiatan yang sudah kami lakukan. Roh Kudus Tuhan kiranya melingkupi kami agar firman Tuhan ini boleh kami serapi dalam hidup kami. Amin. Pembacaan firman Tuhan pada malam hari ini dari Matius pasal 18 ayat 1 sampai dengan ayat 5 yang menyatakan bagi kita sekalian. Pada waktu itu datanglah murid-murid itu kepada Yesus dan bertanya, siapakah yang terbesar dalam kerajaan sorga? Maka Yesus memanggil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka, lalu berkata, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Sedangkan barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan sorga. Dan barang siapa menyambut seorang seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Bapak Ibu yang terkasih, ada seorang anak kecil. Suatu ketika ia bersama dengan seorang akrobat yang akan melakukan pertunjukan menyeberang dari satu gedung yang tinggi ke gedung yang tinggi yang di seberangnya. Dan pada saat itu begitu banyak kerumunan yang hadir pada saat itu, dan pada saat itu juga seorang akrobat ini menawarkan bahwa ia akan membawa satu orang untuk menyeberang dari satu gedung tinggi itu ke gedung yang lainnya. Lalu ketika ditanya kepada setiap kerumunan yang ada, siapakah yang bersedia, siapakah yang mau untuk bersama dengannya menyeberang dari gedung tinggi ke gedung yang lain. Hening suasana pada saat itu karena tidak ada yang berani untuk mau ikut serta dalam pertunjukan sang akrobat. Lalu tiba-tiba ada suara terdengar dari seorang anak kecil mengatakan, Aku mau, aku siap. Kemudian sang akrobat ini mengatakan, mari kita menyeberang dari seberang gedung tinggi ini ke gedung yang ke sebelahnya. Lalu disitulah ketika pertunjukan itu dilakukan, ternyata mereka boleh selamat. Dan setiap kerumunan yang melihatnya takjub, terkaget-kaget dengan apa yang dilakukan oleh sang anak kecil. Dan mereka berpikir, bahkan mereka bertanya dalam diri mereka, apa yang membuat anak kecil ini berani? Sehingga dalam rasa penasaran mereka bertanya terhadap anak kecil itu, apa yang membuatmu yakin? Kenapa membuatmu mau ikut untuk menyeberang bersama dengan akrobat yang akan melakukan pertunjukan itu? Kemudian anak kecil itu pun menjawab bahwa karena saya adalah anak dari Bapa tersebut. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, sahabat GPIB yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Apa yang dialami oleh anak kecil dalam ilustrasi yang baru saja disampaikan bagi kita sekalian akan memperjelas bahwa apa yang dialami oleh murid-murid Yesus dalam cerita firman Tuhan kita pada saat ini, di mana ketika para murid-murid Yesus mereka mengajukan pertanyaan yang boleh disampaikan
kepada Yesus dalam ayatnya yang pertama, perihal siapa yang terbesar dalam kerajaan sorga, atau siapakah di antara mereka yang akan menduduki posisi tertinggi di dalam kerajaan sorga. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, agar pertanyaan ini pun bisa kita pahami dengan benar, marilah sebelumnya kita mengerti dulu, kita memahami dulu apa sebabnya, atau hal apa yang menjadi alasan sampai para murid-murid ini bertanya kepada Yesus dengan pertanyaan yang boleh diajukan itu. Jawabannya adalah bahwa hal ini disebabkan karena bagi murid-murid Yesus, kalau bisa mereka ingin menjadi yang terbesar di dalam jabatan, harta, prestasi, kehormatan, kepintaran, dan lain sebagainya. Bahkan mereka pun menganggap bahwa kerajaan sorga adalah suatu kerajaan yang dipimpin oleh Tuhan Yesus sebagai Raja. Maka secara otomatis mereka sebagai pengikutnya, sebagai murid-muridnya pun mereka akan pasti mendapat jabatan di dalamnya. Nah, secara sederhana Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sesungguhnya murid-murid Tuhan pun tidak luput dalam bagian ini, ayat yang pertama dengan pertanyaan yang disampaikan, dari ambisi ingin posisi tertinggi dalam kerajaan sorga. Lalu yang menjadi pertanyaan selanjutnya, bagaimana jawaban Yesus terhadap pertanyaan mereka ini? Nah, mari kita perhatikan dalam ayat 2 sampai dengan ayat 5. Yesus di situ memanggil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka dan berkata, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Sedangkan barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan sorga. Dan seterusnya sampai dengan ayatnya yang kelima. Nah, dari jawaban ini Bapak Ibu Saudara yang terkasih bisa kita bayangkan, ketika Tuhan Yesus menjawab pertanyaan murid-muridnya pada saat itu, pasti mengejutkan mereka. Atau jawaban Tuhan Yesus itu berada di luar dugaan mereka. Apalagi jawaban yang diutarakan menampilkan sosok seorang anak kecil. Nah, mengapa Yesus memberikan contoh seorang anak kecil, bukan yang lain atau yang sama sejajar dengan mereka, dewasa dengan yang dewasa? Alasannya adalah karena bagi Yesus ada sifat-sifat anak kecil yang dapat dan harus kita teladani sebagai seorang yang dewasa. Di antaranya anak-anak ini adalah mereka yang percaya penuh kepada bapaknya. Mereka percaya penuh kepada orang tuanya. Dan yang kedua, mereka mudah dibentuk, mereka mudah diajar. Mereka berada dalam ketaatan. Dan ini berarti jawaban Yesus terhadap murid-muridnya memberikan pemahaman yang lebih mendalam bahwa jika mereka ingin menjadi yang terbesar di dalam kerajaan sorga, maka selaku orang dewasa, agar dapat termasuk dalam kerajaan Allah, adalah kiranya ada niat dan ada kemauan memahami beberapa hal berikut ini dari bagian firman Tuhan yang boleh kita pelajari pada malam hari ini. Di antaranya, yang pertama, yang terbesar dan layak masuk kerajaannya adalah mereka yang bertobat. Bapak Ibu Saudara, berbicara tentang pertobatan bukan sebatas pengakuan saja ya, saya sudah bertobat. Tapi berbalik sepenuhnya, seutuhnya dari cara hidup yang lama kepada cara hidup yang baru. Supaya membuat hidup kita pun sepenuhnya berpedoman kembali kepada Allah. Yang kedua, yang terbesar adalah harus menjadi sama seperti anak kecil. Nah, dalam bagian ini artinya adalah bahwa setiap kita selayaknya hidup yang bergantung sepenuhnya kepada Allah, kepada Bapa kita, dan memiliki kerendahan hati. Yang ketiga, yang terbesar bukanlah mereka yang berprestasi secara rohani, yang merasa bangga apa yang sudah dibuat, apa yang sudah dilakukan, apa yang sudah dikaryakan. Tapi justru sebenarnya lebih terinci kepada suatu sikap, suatu karakter yang menetap tentunya dalam diri kita untuk menanti dan mengajarkan sebuah perintah mulai dari yang terkecil. Sebagaimana firman Tuhan juga boleh nyatakan
bahwa yang terkecil ketika bisa dilakukan, maka kita akan diberikan sebuah perkara yang besar, hal yang besar. Yang keempat, bagi Yesus yang merupakan kebesaran dan yang terbesar adalah mereka yang mau menjadi pelayan. Ini berarti menjadi seorang murid bagi Yesus bukan saja harus seperti anak kecil yang menerima kerajaan itu, tetapi juga lebih kepada harus menerima anak kecil dalam nama Yesus. Artinya, ia harus memperlakukan yang paling lemah sebagai orang yang dihormati, bukan sebagai benda yang dipakai untuk kepentingan diri sendiri. Dan itu perlu didasari juga dengan kerendahan hati. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, berkaitan dengan tema perenungan kita pada saat ini, baik secara sinodal di tahun program kerja di saat ini yang akan segera kita akhiri, berkaitan dengan dunia digital, era digital, dan tema yang diangkat pada saat ini menjadi orang besar di era digital. Pertanyaan refleksi bagi kita sekalian. Apakah selaku orang dewasa, maukah kita disebut kekanak-kanakan? Apakah sebagai orang tua, setiap kita mau dibilang seperti anak kecil? Nah, pastinya Bapak Ibu, pertanyaan ini ketika dijawab tidak ada orang dewasa yang mau disebut begitu. Karena orang akan merasa tersinggung. Ya, yang dipikirkan dengan anak kecil itu biasanya anak kecil tidak tahu apa-apa. Anak kecil lemah. Anak kecil tidak mengerti, belum bisa bertanggung jawab, kurang sopan, dan lain sebagainya. Bahkan ada hal-hal konyol yang mungkin untuk kita tidak sama dengan kita sebagai orang dewasa. Namun, pada bagian firman Tuhan ini pada intinya yang harus kita lakukan, harus sebagaimana kebenaran firman Tuhan disampaikan oleh Allah sendiri dalam perikop firman Tuhan kita pada saat ini, bahwa harus sama seperti anak kecil. Tetapi teladan anak kecil itulah yang membuat kita menjadi besar di era digital pada saat ini. Besar bukan berarti menjadikan kita bukan seorang yang tinggi hati, tetapi orang-orang yang mau mengkaryakan hidup kita menjadi seorang yang rendah hati, orang yang mau bertobat, orang yang mau mengubah hidup kita semakin hari semakin baik, semakin berkenan ke hadirat Tuhan dan melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan sehingga nama Tuhan terus dipermuliakan. Pada akhirnya Bapak Ibu yang terkasih, marilah menjadi seorang anak kecil, teladan yang baik, ketaatan, kerendahan hati yang dimiliki dengan segala sesuatu yang boleh kita lihat dalam hal-hal baik yang dimiliki oleh anak kecil, dan itu boleh kita serapi juga dalam kehidupan kita sebagai umat kepunyaan Allah yang mau melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan melalui firman Tuhan kita pada saat ini. Mari Bapak Ibu yang terkasih, akhiri malam hari ini kita boleh menghayati untuk dapat memiliki pola pikir, sifat, bahkan sebuah pikiran yang terbuka untuk ada dalam kerendahan hati yang dimiliki oleh seorang anak kecil sekalipun kita sudah dewasa. Karena itulah yang dikehendaki oleh Allah bagi setiap kita sebagaimana firman Tuhan kita pada malam hari ini, terutama ketika kita menjalani era digital yang pada saat ini tentunya tidak lepas dari begitu banyak tantangan, begitu banyak hal yang membuat kita terpengaruh, tetapi cobalah kita memandang bahwa era digital juga bukan menjadi bagian yang sulit untuk kita pahami. Bagaimana melalui era digital ini juga lah kita semakin dibentuk, kita semakin terbentuk untuk dapat menghayati bagaimana kita senantiasa hidup taat di hadapan Tuhan. Sehingga kita pun boleh mampu menjadi alat kesaksian dan menyebarkan kabar keselamatan bagi banyak orang. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita bersatu di dalam doa. Kami akan mengakhiri malam ini, ya Allah, kami mengucap syukur firman Tuhan telah disampaikan bagi kami. Biarlah kami boleh menghayatinya dan kami boleh meresapinya dalam kehidupan beriman kami, dan nama Tuhan dipermuliakan melalui hidup kami. Tuhan memberkati setiap sahabat Night Call GPIB yang boleh ada saat ini mendengarkan kebenaran firman Tuhan dan mengakhiri hari yang sudah kami lewati sepanjang satu hari ini
Kami akan kembali ada dalam waktu istirahat kami. Kiranya Tuhan memberkati kami, Tuhan menyertai kami, dan Tuhan selalu ada melingkupi kami, agar kami sungguh merasakan karya kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami secara pribadi, keluarga, maupun dalam persekutuan kami. Yakinkan kami bahwa bersama dengan Tuhan kami melewati hari ini, kami melewati malam ini, dan kembali kiranya Tuhan izinkan kami bangun esok hari dengan kuat sehat yang baru, untuk kembali memuliakan nama Tuhan lewat hidup dan kehidupan yang Tuhan percayakan bagi kami. Terima kasih Bapa, inilah doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Selamat malam Bapak Ibu Saudara yang terkasih, sahabat GPIB. Tuhan memberkati kita sekalian. Shalom.